Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madahan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang e-commerce. Apa sih itu e-commerce? E-commerce atau perdagangan elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang atau jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, pengertian e-commerce dapat diartikan sebagai aktivitas transaksi jual beli barang, servis, atau transmisi dana dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. Kemudian yaitu sejarah dari e-commerce. Pada awalnya, kemunculan e-commerce dimulai dari tahun 1960-an saat British menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange populer. Nah, kemudian pada tahun 1979, American Standard Institute mengembangkan ASC X12. ASC X12 ini kerap digunakan untuk saling share dokumen menggunakan perangkat elektronik dan terus berkembang di tahun 1980-an dan 1990-an sampai lahirnya salah satu perusahaan terbesar yaitu eBay dan Amazon yang membuat revolusi dunia e-commerce Indo semakin berkembang. Kemudian ada komponen dari e-commerce. Yang pertama yaitu ada produk. Produk e-commerce ini mendukung penjualan berbagai jenis produk, mulai dari produk fisik hingga produk digital. Produk fisik contohnya yaitu ada buku, pakaian, gadget, makanan, dan lain-lain. Nah, produk digital contohnya ada e-book, membership, software, musik, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada tempat menjual produk. Kegiatan e-commerce dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk membuat website sebagai media pemasaran produk tersebut. Yang ketiga ada cara menerima pesanan. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk menerima pesanan. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, chatting, dan lain sebagainya. Yang keempat ada metode pembayaran. Beberapa metode pembayaran e-commerce pada umumnya menggunakan transfer via ATM, kartu kredit, COD, payment, dan lainnya. Yang kelima ada metode pengiriman. Cara pengiriman barang e-commerce di Indonesia biasanya menggunakan jasa pengiriman barang seperti JNE, Tiki, Pos Indonesia, dan lain-lain. Namun, ada juga yang menggunakan jasa antar dari ojek online. Yang keenam ada customer service. Layanan pelanggan merupakan komponen yang sangat penting dalam operasional e-commerce. Aktivitas ini umumnya dilakukan melalui email, formulir online, fax, telepon, chatting, dan sosial media. Kemudian ada 8 fitur unik yang dimiliki oleh teknologi e-commerce. Yang pertama ada ubiquity atau tersedia masif dan mudah ditemui. Yang kedua ada global reach atau mencapai pasar global. Yang ketiga ada universal standard. Yang keempat ada information richness atau keragaman informasi. Yang kelima ada interactivity atau interaktif.
Yang keenam ada information density atau kedalaman informasi. Yang ketujuh ada personalization atau customization. Yang ke-8 ada social technology. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, e-commerce business to business. Yang kedua, e-commerce business to consumer. Yang ketiga, e-commerce consumer to consumer. Yang keempat, e-commerce consumer to business. Masuk kepada jenis yang pertama, yaitu e-commerce business to business. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Contoh sederhana dari B2B ini yaitu produsen dan supplier yang bertransaksi secara online, baik untuk konsultasi barang hingga proses pembayarannya. Yang kedua ada e-commerce business to consumer. Pada jenis ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Contohnya yang ada pada Tokopedia, Bukalapak, dan sejenisnya. Inilah yang dinamakan B2C e-commerce. Yang ketiga ada e-commerce consumer to consumer. Untuk C2C, transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi, C2C di sini menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Yang keempat ada e-commerce consumer to business. C2B adalah kebalikan dari B2C, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Selanjutnya ada dampak negatif dan positif dengan adanya e-commerce. Dampak positif e-commerce. Yang pertama ada munculnya aliran penghasilan baru yang lebih menjanjikan. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam aktivitas jual beli. Yang ketiga ada memberikan peluang untuk meningkatkan luas pasar. Yang keempat, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional atau operating cost. Selanjutnya ada dampak negatif dari e-commerce. Yang pertama ada potensi terjadinya penipuan akibat kecurangan. Yang kedua ada kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia yang dapat menimbulkan kerugian. Yang ketiga ada kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan oleh orang lain tanpa autorisasi. Misalnya yaitu hacker yang membobol sistem perbankan. Yang keempat ada potensi kerugian akibat kesalahan manusia atau juga kerusakan sistem elektronik. Cukup sekian sedikit penjelasan mengenai e-commerce. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.